tidak boleh dibungkam. Karena itu sesungguhnya proses pendidikan bagi publik. Anies bisa membedakan kritik dan fitnah. Katanya Anies Baswedan itu tamatan luar negeri, S3 pula dari California, dari klub Boston Amerika, ya kan, yang identik dengan orang-orang CIA. Oh iya Nis, kalau memang statement Anda kritik tidak boleh dibungkam, kenapa Anies pada saat ada kelangsungan yang namanya Formula E kebakaran, Anies pendukung-pendukungnya menolak, ada yang meliput bahwa tidak boleh di kawasan sirkuit Formula E yang terbakar itu diliput oleh wartawan, sehingga pendukung Anies mengeluarkan statement jika itu diupload atau disiarkan pemberitaan itu mati. Bagaimana Nis? Sebenarnya siapa sih yang membungkam itu? Nis, jangan membual, kalau saya minta ya, jangan membual dengan statement-statement adu domba namanya itu. Karena apa? Pada dasar kenyataannya Formula E di kawasan sirkuit kemarin ada yang terbakar. Kemudian Anies berada di situ kan? Nah, pendukungnya Anies mendorong yang namanya wartawan, bahkan membanting HP. Ya kan, membanting HP tersebut, tidak boleh orang meliput kejadian yang ada di sirkuit pada Formula E beberapa tahun lalu, ya kan? Bagaimana tahun lalu ya, bukan beberapa tahun lalu, beberapa bulan lalu. Nah, bagaimana Nis? Nah, kalau memang jangan menimbulkan fitnah, statement yang kedua yang Anies buat bahwa pemerintah akan menghalangi, melarang seseorang untuk menjadi capres, itu adalah suatu fitnah. Coba dikorek-korek dulu, diputar ulang Nis, itu video-video yang kemarin di hadapan PKS, ya Anies yang berbicara seperti itu. Tolong Nis dikorek-korek ulang itu telinganya, diputar ulang gitu ya, biar itu masyarakat puas. Semua omongan Anies itu tidak sesuai dengan faktanya. Anies lah yang membuat statement fitnah, Anies lah yang membuat orang penjegalan atau yang kemarin bilang melarang itu. Termasuk kasus Formula E di kawasan situ ada salah satu unit dari. Memang berat jadi presiden, Anies pun gak lolos jadi presiden, betul. Anies itu nggak mungkin lolos jadi presiden ya, karena apa? Karena di situ dia kinerjanya buruk, nggak bagus ya. Selama 5 tahun aja dia menjabat aja, jadi gubernur aja kelihatan rekam jejaknya itu sangat buruk sekali, amburadul, ruwet, semraut ya, banyak masalah ditinggalkan di Jakarta. Apalagi dia tersandung masalah di KPK itu, Formula itu kan penyelidikan, tinggal penyidikan jadi tersangka ya, tunggu aja. Memang berat sekali tuh ya untuk menguasai Indonesia 37 provinsi aja, nggak akan bisa itu si Anies itu. Bisa hancur negara Indonesia diserahkan kepada dia. Apalagi tuh Anies itu ya kepanjangan tangan Bohir, utusan cendana ya, sama Prabowo itu salah satunya ya. Jika saya presiden, saya akan minta buatkan daftar sponsor-sponsor program yang tak mendidik. Lalu saya akan panggil semuanya. Kalian menggunakan media televisi untuk mengkampanyekan program yang tak mendidik. Saya atas nama bangsa Indonesia ingin kalian sadar, ubah itu. Biayai program yang mendidik, bukan biaya yang tidak mendidik. Jadi bukan diam saja, bukan menyalahkan medianya, ada sebuah proses di situ. Dan sumber paling besar adalah mereka yang mendanai. Dan mereka yang mendanai panggil, mereka juga punya hati. Tanyakan, Anda ingin anak-anak kalian, cucu-cucu kalian menonton program seperti ini? Jika tidak mau, hentikan sponsor untuk program-program yang tak mendukung budaya Indonesia. Baik, terima kasih Pak Anies. Bagaimana upaya
upaya Bapak ketika nanti menjadi presiden untuk mendorong warga negara Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri? Setujukah atau ada pandangan yang lain yang ingin diberikan kepada masyarakat? Ya, mendorong untuk kita menggunakan produk dalam negeri itu memerlukan lebih dari slogan dan papan-papan undangan untuk menggunakan dalam negeri. Yang diperlukan justru keteladanan, dan dimulainya dari mana? Pemimpin, presiden, kabinet, seluruh aparatus pastikan menggunakan produk dalam negeri seluruhnya. Dan ini harus dijalankan sebagai sebuah gerakan. Kalau gerakan itu apa? Pakai contoh. Ajak private sector, ajak komunitas third sector untuk semua terlibat di dalam penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kualitasnya sendiri. Tidak bisa kita memasuki era baru nanti mengandalkan kualitas produk dalam negeri yang kalah dari luar dan terus-menerus mengatakan harus pakai produk dalam negeri. Saya malah menganjurkan untuk kita tingkatkan standar itu, tuntutannya ditinggikan. Dengan begitu, maka kita menggunakan produk dalam negeri, tetapi juga kualitasnya tak kalah dari produk internasional. Terima kasih, Pak Anies. Tadi kita berbicara Indonesia yang raya, Indonesia yang bineka. Saya ingin garis bawahi, fokus kita bukan soal konflik. Saya ingin tegaskan bahwa kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu yang akan menjadi konsentrasi, bukan menghilangkan konflik, tapi menghadirkan rasa keadilan. Dan ini artinya kesejahteraan dan keadilan dibereskan bersama-sama sehingga yang disebut sebagai ketimpangan itu bisa tidak lagi menjadi pemandangan umum. Yang kedua, Republik ini hadir dengan semangat gotong royong. Mari kita terus dorong semangat gotong royong ini dengan cara melihat masalah yang ada di Indonesia sebagai masalah kita. Kita miliki masalah itu, lalu kita sama-sama terlibat menyelesaikan masalah. Dan di sini berjuang, terlibat, jangan pernah, saya katakan ulang, dianggap sebagai pengorbanan, tapi jadikan sikap untuk turun tangan, sikap untuk terlibat sebagai sebuah kehormatan. Dan ini yang harus dikembalikan di Indonesia kita. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Anies Baswedan. Pak Anies utusan Allah. Setahu saya utusan Allah 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anies nomor berapa ya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Anies nomor berapa ya? Anies utusan Allah. Pak Pres mabuk bos. Mabuk mentem po ngimpi. Masih lama bos, masih lama. Calon juga belum kelar, daftar juga belum. Udah pres presto. Aduh, malu bos, malu sama tetangga. Dikelarin dulu nyalonya. Malu ntar kalau nggak jadi, lebih malu lagi bos. Presiden. Kasihan, pras. Baik saudara-saudara sekalian, demikianlah beberapa buah video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini.
masih dari informasi terkait calon presiden Anies Baswedan. Di sini atau di video tadi kita menyaksikan bagaimana Mbak Widya memberikan kritikan pedas terhadap Anies Baswedan yang menurutnya Anies terlalu lebay, yang tidak bisa membedakan mana kritikan dan mana fitnah. Hal ini terungkap ketika Anies berkomentar terkait kasus Formula E, di mana saat terjadi kebakaran di sirkuit, lalu ada wartawan yang dibekap mulutnya istilahnya untuk tidak boleh memberikan berita atau informasi. Dan juga ada beberapa berita terkait para pendukung Anies yang memviralkan statement mereka dengan mengatakan bahwa Anies adalah utusan Allah. Nah, di sini ada satu netizen bingung. Kalau menurut ajaran agama itu utusan Allah adalah nabi. Oleh karena itu salah satu netizen mulai menghitung mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad tidak ada yang namanya Anies. Nah, di sini dia bingung. Kira-kira Anies ini masuk di nomor yang keberapa? Karena menurutnya bahwa ke-25 nabi yang dipercayai oleh umat muslim tidak ada yang bernama Anies. Nah, ini memang agak sedikit kontroversi, tetapi itulah jualan para kadrun yang untuk meloloskan jagoannya. Dan itu sudah bukan baru sekarang, tapi sudah sering terjadi di beberapa pilkada ataupun pilpres kali ini.